Seri 2, ketika Tuhan berkata, "Dosamu aku ampuni," sudahkah dia membayar harga keadilan? Berupa apa? True or false? Benar atau salah? Tuhan itu maha kuasa. Ia berdaulat atas apa saja menurut kehendaknya. Ia mengampuni siapa saja, kapan saja, tanpa usah terkendala oleh syarat apapun. Tidak oleh syarat penebusan, bayar harga, korban darah, disalib mati, atau apa saja. Tuhan tak perlu repot-repot, melainkan Ia cukup berfirman, "Dosamu sudah aku ampuni." Selesai! Muslim membenarkannya bahwa Allah berwenang mutlak tanpa syarat apapun. Bahkan menunjuk itu dibenarkan pula oleh Yesus. Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat 2 ayat 284. Bukankah Yesus juga sudah mengampuni dosa orang sebelum Ia membayar harga dengan mati di salib? Lihat Injil Markus pasal 2. Injil Markus 2 ayat 5. Penyembuhan seorang yang sakit lumpuh. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Markus 2 ayat 5. Benar, memang Yesus mengampuni dosa orang seketika, tanpa usah tunggu bayar harga tebusan dosa di salib. Tapi, Muslim salah paham. Yesus bukan ngemplang, tidak bayar harga, melainkan belum, alias terhutang sesaat. Apakah boleh begitu? Ini yang akan kita kupas langsung. Sebab dimanapun, penebusan dosa dengan membayar harga tebusan yang setimpal adalah 100% mutlak berlaku. Itulah pengampunan dosa yang benar ilahiyah, adi ilahiyah, dan tuntas selesai. Ini sudah kita bicarakan di video saya, seri 1. Oke, kini lihat betapa Yesus akhirnya membayarnya lunas dengan menumpahkan darah terakhirnya di atas kayu salib. Darah Tuhan sendiri yang termahal tiada tara. Dan di saat terakhir Ia berseru, "Sudah selesai," lalu meninggal. Yohanes 19 ayat 30. Selesai apanya? Di atas palang salib, Yesus berkata, "Sudah selesai." Itulah titik waktu saat di mana hutang tertangguh dari God untuk memberi pengampunan dosa bagi seluruh manusia. Sejak Adam Hawa, kini terbayar lunas tuntas sempurna untuk menebus pembebasan umatnya. Muslim akan kembali nyinyir, "Kok Tuhan bisa berhutang waktu untuk pengampunan dosa manusia, mulai dari Adam?" Jawaban, kuasa dan firman Yesus selalu dan selalu adik odrati, valid hingga digenapi. Firman-Nya adalah transwaktu, melewati dimensi waktu dunia pra-Adam. Mari kita detailkan lebih jauh. Yesus Sang Firman, kalimat-Nya adalah kekal berdiri dan melintas di atas dimensi waktu, transwaktu, yang berlaku kapanpun hingga tergenapi. Yesus berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Matius 24 ayat 35. Beberapa contoh terkenal dari firman Yesus yang transwaktu. Lihat ini. 1. Sebelum Abraham ada, aku ada, I am. Ini klaim dahsyat, klaim pra-eksistensi Yesus sekaligus transwaktu yang serentak mendahului dan melintasi waktu dan hari-hari Abraham. Semua orang Yahudi tahu bahwa I am itu adalah klaim keilahian God yang Yesus kini samakan untuk jati dirinya. Maka di situ Yesus mau dirajam batu karena dianggap menghujat God. 2. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Yohanes 8 ayat 56-58. Di sini Yesus menampakkan sifat dirinya yang maha tahu dalam transwaktu ilahinya. Ia tahu dan kenal baik dengan Abraham yang berada di alam lain dan waktu yang berbeda dengan Yesus di bumi. Termasuk tahu persis betapa Abraham sedang bersukacita melihat seribuan hari-hari pelayanan dahsyatnya Yesus di bumi. Perhatikan bahwa di sini Yesus sengaja memakai narasi transwaktu, yaitu akan melihat dan sudah melihat hari-hari Yesus. Artinya, oleh imannya, Abraham sudah melihat penuh sesuatu di depan yang belum kejadian, tapi sudah. Khususnya melihat hari-hari sukacita pembebasan manusia dari perbudakan dosa, lewat tebusan darah anak domba di kayu salib. Abraham melihat Yesus yang belum menebus, tapi sudah menebus. Ya, melihat Yesus yang belum menebus, tapi sudah. Kenapa? Dalam mata iman, darah korban penyaliban Yesus tersebut langsung mengingatkan Abraham tentang kasus Ishak anaknya, yang duluan telah ditebus oleh kurban sembelihan anak domba yang God sediakan sendiri. Kejadian 22 ayat 8. 3. Yesus mengajar murid-muridnya agar berdoa dengan rumus iman, belum diberi tapi sudah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. 4. Kalimat God yang transwaktu mencakup dimensi firman yang sudah dan belum.
ayat transwaktu ilahi yang sudah dan belum, terdapat dalam nubuat Yesaya tentang kedatangan Mesias atau Yesus. Itu sudah terproses beres dan valid, walau belum tuntas realnya. Ibarat sudah lulus ujian, tapi belum tiba ijazah. Ibarat sudah terbayar lunas dengan kartu kredit, tapi belum tiba uangnya. Nubuat besar, dalam Yesaya 9 ayat 6, sudah pasti dalam present tense, walau belum, tunggu 700 tahun. Seorang anak Yesus kini lahir untuk kita. Alhasil, semua ini memperlihatkan keabsahan kuasa Yesus dalam mengampuni dosa manusia, kapanpun yang Dia mau, karena Dia berdiri di atas transwaktu. Kuasanya mencakup sudah dan belum. Kini kita balik ke pasal yang dipermasalahkan Muslim, yaitu demonstrasi kuasa pengampunan dosa yang Yesus lakukan di muka umum dengan resiko dihukum rajam karena dianggap menghujat God. Tapi Yesus malah menantang terbuka. Kenapa? Yesus menjawabnya sendiri, supaya kamu tahu. Disinilah Yesus menyatakan secara terbuka kuasanya yang sudah dan belum untuk pengampunan dosa manusia. Perlu baca utuh perikopnya di Markus 2 ayat 1-12. Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan Yesus menantang ahli-ahli Taurat yang tidak mau tahu, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Supaya kamu tahu, bagi Anda yang tidak mau tahu tentang siapa Dia, Yesus dituduh menghujat God, karena hanya God-lah yang bisa mengampuni dosa, bukan omong kosong Yesus. Maka Yesus membukakan bukti yang mustahil di depan publik bahwa Dia sungguh mampu mengampuni dosa, walau dosa tidak pernah bisa terlihat mata, yaitu dengan cara melakukan serentak dua kemustahilan yang paralel dengan berkata dalam dua kalimatnya, satu, kepada ahli Taurat, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dua, kepada yang lumpuh. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, dan gugurlah seketika kedua teori kemustahilan manusia-manusia yang tegar tengkuk yang tidak mau tahu realitas Yesus. Awas, ketika Yesus berkata keras, supaya kamu tahu, maka Yesus tidak semata berkata tentang pengampunan dosa, melainkan juga dirinya, anak manusia yang terlalu sering dikerdil-kerdilkan, disalah-salahi, dan dibenci oleh dunia tanpa alasan. Yohanes 15 ayat 25. Padahal, hanya pada sosok inilah pengampunan dosa dan keselamatan manusia dapat diperoleh. Dialah sosok ilahi, Mesias, yang berkorban sebesar-besarnya di atas salib dan menyelesaikan kasih anugerahnya dengan berkata, "Sudah selesai." Bila Anda masih bersikap tidak mau tahu, tanyalah kini pada diri sendiri, adakah manusia yang berani berkata di depan umum, "Aku ampuni dosamu," dosa kepada Tuhan? Dan terlebih lagi, adakah satu manusia pun yang mampu membuktikan bagaimana dia sudah mengampuni dosa yang tak kelihatan itu? Nah, itulah maksud Yesus dengan berkata lantang, supaya kamu tahu kita ingatkan ulang 4 hal berikut yang sudah dibicarakan di seri 1. Supaya kamu tahu, pengampunan dosa. 1. Adakah Tuhan Anda pernah berkata, "Dosamu aku ampuni"? 2. Bila ada, sudahkah Ia berkorban untuk bayar harga atau tebusan pengampunannya? 3. Bila Tuhan tak terbukti berkorban, mustahil Maha Kasih dan penyayangnya bisa dipercaya. 4. Bila Tuhan tidak berkorban, maka si pendosa wajib Dia hukum mati tanpa ampunan, demi Maha Adil dan kudusnya yang berlaku mutlak. Ada adagium terkenal sebagai berikut. Jikalau kita tidak berkorban untuk apa yang kita cita-citakan, maka apa yang kita cita-citakan akan menjadi korban. Jika demikian, tidakkah Tuhan yang Maha Kasih akan lebih-lebih lagi berkorban? Akhir kata, ya saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan itu maha kudus dan maha benar. Baginya, dosa adalah masalah maha prinsip. Vonis mati alias pencabutan nyawa sudah Tuhan jatuhkan kepada manusia sejak Adam. Kejadian 2 ayat 17. Semua orang harus masuk neraka kekal, juga Muslim. Baca surah 19 ayat 71. Vonis mati yang mutlak dari Tuhan itu tidak bisa dibatalkan sesuka wewenang Tuhan dan menggantikannya dengan kata-kata lain. Hukum adalah hukum, apalagi hukuman mati. Terminal. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya, 2 Timotius 2 ayat 13. Mengampuni dosa tidak bisa sekedar memaafkan, melupakan, atau membiarkannya. Dosa kematian harus ditebus dengan memberlakukan hukum keadilan Tuhan yang ketat dan setimpal. Nyawa ganti nyawa. Ulangan 19 ayat 21. Korban, nyawa agung pengganti nyawa si pendosa. Itulah satu-satunya yang mampu menjembatani hukum keadilan Tuhan. Dan itulah sebabnya darah Yesus Mesias harus dicurahkan di atas salibnya demi membebaskan Anda dan saya dari neraka. Marilah kita dengan humble datang kepadanya.